Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kita hormati bersama Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Semarang beserta Ibu, yang kita hormati bersama Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang beserta Ibu, para hakim yang kami hormati, Bapak Ibu Ketua Pengadilan Negeri se-Jawa Tengah yang saya hormati, Bapak Ibu para panitera dan seluruh hadirin yang berbahagia, mohon izin nampil kamardikan sesaat karena saya tahu ini pertemuan se-Jawa Tengah, sehingga sejak dari rumah itu saya sudah menyiapkan diri. Seandainya nanti tidak didengarkan, saya siap. Ya, karena ini pertemuan, apalagi kemudian suasananya roundtable. Roundtable itu berpotensi untuk berdiskusi. Bapak Ibu, tapi ini matur suwun, Bapak para hakim tinggi yang luar biasa, kemudian membelokkan kursinya untuk tidak membelakangi podium. Matur suwun Bapak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah, saya ini agak bingung Bapak Ibu. Saya sebetulnya ingin sebentar saja supaya Bapak Ibu punya waktu banyak untuk berdialog dengan sesama teman. Tapi Bapak Ketua Pengadilan Tinggi meminta saya agak lama. Bapak Ibu yang berbahagia, halal bihalal sebuah tradisi yang luar biasa. Saya cari di kamus bahasa Arab Al-Munawwir tapi nggak ketemu. Saya cari di kitab Al-Munjid juga nggak ketemu. Karena ini, maaf, meskipun istilahnya berbahasa Arab, ini murni tradisi Indonesia. Dan orang Indonesia itu ahli dalam membuat istilah, termasuk istilah Arab yang orang Arab nggak ngerti artinya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Atau kemudian menggunakan istilah Arab maknanya berbeda dengan maunya orang Arab. Itulah orang Indonesia. Contoh, Bapak Ibu, saya yakin sering di bulan Ramadan mendengar kata takjil. Takjil itu arti aslinya segera, tapi sampai Jawa Tengah artinya snack. Bapak Ibu yang berbahagia, ini penyimpangan yang luar biasa ya. Bapak Ibu, kenapa takjil yang semula segera berubah menjadi snack? Itu karena dulu ketika Pak Kiai dawuh perintah kepada para santri waktu adzan maghrib, beliau berkata, takjil, takjil, maksudnya segera berbuka. Tapi ketika Pak Kiai ngendiko takjil, takjil yang keluar snack, orang mengira, oh itu namanya takjil. Inilah kebiasaan orang Indonesia membuat kesimpulan dengan keliru Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, yang kedua, kita sering mendengar kata tarawih yang dibahasa Indonesia menjadi tarwah. Tarawih itu arti aslinya santai dan pelan-pelan. Tapi begitu sampai Indonesia, tarawih itu artinya cepat. Tarawih lama, jamaah bubar. Iya. Kenapa? Karena di Indonesia itu ada kata almarhum Gus Dur, sopir bis ugal-ugalan lebih dicintai Tuhan daripada imam tarwah yang kelamaan. Mengapa? Karena sopir bis ugal-ugalan membuat penumpangnya ketakutan, akhirnya ingat kepada Tuhan. Astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Semua ketakutan ingat kepada Tuhan, sehingga sopir dicintai oleh Allah. Sementara imam sholat yang kelamaan membuat jamaah jengkel, lupa kepada Allah. Maka jangan kaget, besok masuk surga pintu dibuka isinya sopir semua. Bapak Ibu, ya ini budaya, maknanya berbeda. Yang ketiga, Idul Fitri.
Di sini itu Idul Fitri maknanya luar biasa Bapak Ibu. Padahal maaf, menurut bahasa Arab, orang Arab itu Idul Fitri terdiri dari dua kata, Al-Aid dan Al-Fitr. Aid itu artinya kembali, Al-Fitri itu artinya sarapan. Jadi Idul Fitri itu kembali sarapan setelah sebulan penuh tidak sarapan. Maka masuk 1 Syawal, orang Arab mengatakan Idul Fitri, kembali sarapan. Tapi di sini menjadi hari kemenangan, nyimpangnya luar biasa. Bapak Ibu, maaf, tapi harus saya tambahkan, kalau ada di antara hakim atau panitera atau istrinya hakim yang namanya Fitri, maaf, bukan berarti artinya sarapan, Pak. Ya. Karena dalam konteks Indonesia, Fitri artinya suci, Pak. Iya. Kenapa orang tua memberi nama anak Fitri? Itu mungkin Bapak Ibu lahirnya di bulan Syawal. Orang Jawa punya kebiasaan memberi nama anak hanya tenger, tanda. Zaman dulu orang tua kita lahirnya Pon, namanya ya Poniman, Poniran, Ponijan, Ponimin, Poniran. Lahirnya Wagi, Wagino, Wagiem, Wagiman, kan begitu. Dan itu maaf Bapak Ibu, kekayaan budaya Pak. Jangan menganggap itu desa, enggak. Itu kekayaan budaya. Kita kan kadang-kadang terjebak itu Pak. Nama yang keren Ronaldo. Maaf, Ronaldo di Amerika Latin itu juga nama ocah desa Bapak. Iya, bisa jadi itu nama kampung di sana biasa, sama. Nah, kesini orang Indonesia memberi nama anak dengan maaf hari tahun atau bulan kelahirannya. Januari, Jenny, Februari, Febi, Maret, Maryam, April, Aprilia. Saya yakin Pak, kalau ada anak namanya Aprilia, yakin itu pasti lahirnya bulan April. Mei, Maimunah. Juni, Jenny, Juli, Julianto, Julianti, Agustus, Agus. Banyak orang yang namanya Agus diduga rata-rata lahirnya bulan Agustus. Saya punya kawan, anaknya lahir bulan Agustus, biar nggak sama dengan nama teman-temannya Agus, dia beri nama Barjuli. Luar biasa. Iya. Kalau ini nggak gampang loh Pak, ini punya ide begini nggak gampang. Nama anaknya itu Barjuli Pak. Barjuli kan Agustus Bapak. Iya. September, Septi, November, Novi, Desember, Desi. Itu orang Indonesia. Bagus. Maka kalau ada namanya Fitri, sekali lagi jangan diartikan sarapan. Dia bermakna suci. Tiga. Yang keempat, jadi takjil, taraweh, Idul Fitri. Yang keempat, minal aidin wal faizin. Itu arti aslinya, itu aslinya doa. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Semoga kita kembali kepada fitrah kita dan memperoleh kemenangan. Tapi sampai di Semarang, sampai Indonesia, artinya mohon maaf. Hebatnya lagi Pak, jawabannya itu loh Pak, minal aidin bos, podo-podo. Itu tambah ngaco banget itu Pak. Itu orang Arab stres mikir ini Pak. Tapi mari biarkan orang Arab bingung, kita nikmati mulut budaya kita Bapak. Iya Bapak Ibu, tidak hanya istilah Arab loh Pak. Bapak Ibu maaf, yang asli Jogja. Di Jogja kan ada Malioboro. Dulu ada tukang becak di situ, didatangi turis asing, ditanya oleh orang asing pakai bahasa Jawa. Mas, Malioboro keraton pinten Mas? Dia malah jawab pakai bahasa Inggris. Oh Mister, kumbak kambing 3000. Coba Bapak. Kumbak kambing itu apa? Bolak balik, coba itu. Itu kalau nggak orang Indonesia nggak bisa tuh Pak. Makanya maaf, sebentar lagi barangkali ada yang mau berangkat haji Bapak Ibu, kalau nggak bisa bahasa Arab tenang saja. Kita punya istilah yang membuat orang Arab gampang pahamnya. Iya, ada orang tua sekamar dengan 3 anak muda. 3 anak muda berangkat ke masjid, yang kakung ini ditinggal di kamar. Begitu yang kakung bungu, bangun kaget karena kamarnya gelap. Ia nyalakan lampunya, setelah dipencet-pencet gak nyala juga. Dia bingung, tapi hanya sesaat langsung dia panggil petugas. Woi, begitu orangnya datang,
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mengabarkan lampu mati, Pak. Dan petugasnya paham, itulah hebatnya Indonesia, Pak. Iya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini enggak harusnya kemudian banggalah jadi orang Indonesia, Pak. Maaf, ini sudah kami kumpulkan kisah-kisah ini banyak, Bapak Ibu. Komunikasi lintas budaya dengan subjudul Cerdasnya Orang Indonesia. Iya, luar biasa. Karena kadang-kadang kita itu merasa minder atau ketika kita jalan-jalan keluar, orang bilang, Pak, Jepang hebat. Saya bilang, Jepang hebatnya di mana? Sekarang ini Jepang krisis manusia. Sekolah tutup, TK SD tutup karena kehabisan murid. Yang muda takut menikah, yang sudah menikah takut punya anak karena dianggap beban ekonominya besar. Coba Bapak Ibu, sudah bekerja takut menikah, sudah nikah takut punya anak, hanya takut biaya. Beda dengan orang Jawa, belum kerja wani nikah, pekerjaan nggak jelas, anaknya banyak, kan luar biasa. Iya, mungkin kita susah membayangkannya, Pak. Tapi maaf Bapak Ibu mungkin pernah dengar kalimat orang Jawa, wis dipasrahke karo sing ngecat Lombok. Iya, sandaran vertikalnya sangat kuat. Maka maaf, di Jepang itu satu masalah bunuh diri. Tingkat bunuh diri di Jepang tinggi. Satu masalah bunuh diri. Beda dengan orang kita, bertumpuk-tumpuk masalah, udah tok bos. Neng pojokan ki bos, tapi nggak sampai bunuh diri loh, Pak. Iya, maka maaf kadang merokok itu wajib bagi yang mau bunuh diri, Bapak. Bapak yang dirahmati Allah. Inilah Indonesia, dahsyatnya luar biasa, Bapak Ibu. Belum lagi alamnya, iya, apalagi budayanya. Saya sebut Eropa itu satu daratan banyak negara, Indonesia banyak pulau satu negara. Gak gampang ini, Pak, menyatukan seperti ini. Iya, Eropa itu satu bangsa tapi banyak negara, Indonesia banyak suku bangsa tapi menjadi satu negara. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, kita punya ikatan emosional yang luar biasa sesama anak bangsa. Maka kemudian Bapak Ibu, ini harus kita jaga, kita lestarikan. Salah satu ikhtiarnya adalah dengan memelihara budaya yang bernama halal bihalal. Bapak Ibu, ini saya cari di kamus, ternyata ini istilah orang Tegal. Maaf yang tugas di Tegal mungkin nggak ngerti, Pak. Jadi di Tegal itu ada suami istri punya keponakan. Ya. Kalau di orang kota panggilnya tante. Kalau di Semarang paklik bulik. Kalau di Tegal Purwokerto itu kan paman dan bibi. Ponakannya, Dek, paman bibi mau pergi, ini duit 100.000, masak secukupnya, paman bibi mau pergi. Begitu pulang, meja makan penuh makanan. Bibinya ini bingung, dari mana duit ini ya, kok bisa banyak begini. Akhirnya nggak tahan, daripada penasaran, tanya. Ponakannya lagi nyapu di teras, diteriaki dari ruang makan, Dek, ini makanan kok banyak banget, halal apa enggak? Ponakannya dari luar jawab, halal bi halal. Maka lahir istilah halal ya halal. Mohon maaf Bapak, ini ngarang. Bapak yang dirahmati Allah, ya memang karena ini murni karangan Indonesia, Pak. Ya mohon maaf, saya nggak mau pakai banyak referensi yang itu masih perdebatan, Pak. Jujur, ada referensi tentang halal bihalal, tapi maaf masih perdebatan, nggak ada yang sepakat mana yang benar, Bapak. Nah, daripada ribut, saya pilihkan yang santai saja, Bapak. Bapak Ibu, kenapa kita berhalal bihalal? Kita ingin menyempurnakan tugas kekhalifahan kita di muka bumi ini, yaitu menjaga hablum minallah dan hablum minannas. Menjaga hubungan dengan Sang Tuhan yang Maha Kuasa dan menjaga hubungan dengan sama manusia. Yang pertama Bapak Ibu, menjaga hubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Maaf, alhamdulillah ini pemilu sudah selesai, meskipun hari ini ada keputusan. Sebelum masa-masa kampanye itu saya tidak bisa begini Bapak Ibu. Ini ramani, pemenang ini tambah merame meneh. Bapak Ibu,
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hablum minallah, hubungan dengan Sang Khalik, dengan Tuhan yang Maha Kuasa, yang Muslim ke masjid, yang Kristen, Katolik ke gereja, Hindu ke pura, Buddha ke vihara, Konghucu ke kelenteng, beribadah dengan keyakinan masing-masing, saling menghormati, saling menghargai tanpa intervensi. Insya Allah kehidupan kita harmoni karena kita sudah bersepakat Bhinneka Tunggal Ika. Mohon maaf Bapak Ibu, ini harus kita rawat dan kita jaga. Iya, apapun keyakinan kita, ketika berhalal ke halal kita bisa menyatu Bapak Ibu. Karena ketika bicara dengan Tuhan, kita akan beribadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dan sebaiknya menghindari komentar terhadap ibadahnya orang lain, supaya tidak melahirkan konflik. Karena ibadah itu nggak bisa difahami tanpa dengan keyakinan. Kenapa Muslim rukuk sujud? Itu yang bisa memahami yang Muslim. Kenapa yang Kristiani harus begini? Itu yang paham juga mereka. Karena beribadah, maka jangan intervensi, jangan mengomentari. Insya Allah hubungan akan terus indah. Amin ya rabbal alamin. Keterbatasan pengetahuan saya sebagai seorang Muslim, tidak berani menjelaskan yang lainnya, maka saya hanya mengingatkan Bapak Ibu yang Muslim, kemarin puasa Ramadan Bapak Ibu dahsyatnya luar biasa, berkumur sekali, meludahnya berkali-kali. Kenapa? Karena kita khawatir jangan sampai ada sisa air wudhu masuk ke ronggongan. Setetes air yang sudah di dalam mulut, tidak ada orang lain tahu, tidak merugikan siapapun, CCTV nggak bisa menangkapnya, tidak merugikan negara, kita sanggup untuk tidak mengambilnya karena kita yakin Tuhan melihat kita. Itu kalau kemudian menjadi nilai hidup kita, terinternalisasi menjadi nilai hidup kita, dahsyat Pak. Setetes air saja nggak berani mengambil, apalagi bansos. Karena begitu, insya Allah aman Bapak Ibu. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, kalau kemudian kita puasanya benar, setetes air saja kita nggak berani mengambil karena yakin Tuhan melihat, maka yang lebih besar dari itu insya Allah aman. Cuma masalahnya kadang-kadang puasa hanya sebulan, pas puasa setetes nggak mau menelan Pak. Habis lebaran 2 tangki diangkut Bapak Ibu. Nah ini problem kita Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membayangkan seandainya setiap yang diamanahi, ya, dari lingkup RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, presiden, cara berpuasanya begini luar biasa. Setetes air yang bukan haknya, dia tidak akan mengambilnya meskipun tidak ada orang lain tahu sekalipun. Iya, tapi sayangnya kita hidup di era yang kata Coyokoyo itu zaman edan, yang ora edan rakomana. Yang sing non sewu, sing menang sing bejo itu adalah kalau zaman dulu sing eling lan waspada. Ning kata MH sing bejo adalah sing nyolong rak konangan. Umpama konangan tetap menangan. Nah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu menjadi renungan buat kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malamnya kita taraweh, paginya sholat Idul Fitri, mudah-mudahan dosa terampuni semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya ingin memberikan pelajaran tentang ibadah yang kemudian kita lakukan, yang kemudian mudah-mudahan dengan puasa itu Nabi menyatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mudah-mudahan dosa kita semua diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang kedua Bapak Ibu, hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Ini Bapak Ibu, hubungan dengan Tuhan jauh lebih mudah daripada hubungan dengan manusia. Apa sebabnya? Yang pertama, Tuhan hanya satu, manusia beragam. Ya, manusia beragam. Bahkan secara sederhana,
Tuhan menciptakan kita, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Ada laki-laki, ada perempuan. Bapak Ibu, kemarin ketika H-1 atau pas hari raya, itu kan di banyak grup beredar share-sharean yang kalimatnya kira-kira bunyinya begini Bapak Ibu. Sesaat lagi akan ada ras terkuat di muka bumi ini akan sungkem kepada para suaminya. Tetapi tunggu 5-10 menit lagi mereka akan kembali ke setelan pabrik. Wah itu maaf, semula saya mikir maksudnya piye gimana. Oh ternyata ras terkuat itu adalah istri Bapak Ibu. Wanita itu dahsyatnya luar biasa. Pas hari H nangis-nangis, 10 menit kemudian kembali ke setelan pabrik Bapak Ibu. Bapak Ibu, mohon maaf. Iya. Dulu ada cerita Pak, mohon maaf. Ada singa betina pacaran dengan macan jantan. Singanya rambutnya terurai indah, macan jantannya tatonan semua. Ya karena doreng, pelundang-pelundang begitu. Semua binatang minggir Pak. Gajah minggir, banteng minggir, semua binatang minggir. Ada satu binatang yang berani mendekat, namanya kucing. Kucing itu mendekat, bantengnya kencing, sembrono mati lo cing. Kata kucing, santai bro, lihat saja yang terjadi. Maka kucing mendekat, ngomong setengah macan, dan macan, aku mau ngomong sebentar. Apa? Sebentar. Tolong singanya agak minggir. Kamu jangan usah ganggu. Aku nggak ganggu, mau ngomong sebentar saja. Apa? Jan macan, saya kasih tahu ya. Apa? Dulu saya itu aslinya macan kayak kamu. Begitu menikah jadi kucing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lo betul Pak, kadang-kadang Pak, maaf Bapak-bapak di kantor, wah tegasnya luar biasa. Sidak, wah luar biasa. Begitu masuk rumah, meong, mulai. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dahsyatnya luar biasa. Bapak Ibu, mohon maaf ya. Dulu ada seorang raja namanya Raja Fir'aun. Raja Fir'aun itu dalam rangka melanggengkan kekuasaannya, dia membuat keputusan membunuh semua bayi laki-laki yang berpotensi akan mengganggu kekuasaannya. Tapi Tuhan selamatkan seorang bayi yang telah akan menjadi Nabi Musa. Bayi itu diangkutkan ke sungai oleh ibunya, ditemukan oleh istrinya Raja Fir'aun. Dibawa pulang, kalau bahasa Semarangnya digudang-gudang. Fir'aun kaget karena ternyata itu bayi laki-laki. Fir'aun emosi, bunuh. Kata istrinya, berani membunuh bisa. Fir'aun mundur Pak. Fir'aun itu jenderal takut, menteri takut, semua orang takut kepada Fir'aun, tapi Fir'aun ternyata takut dengan istrinya. Maka kalau ada orang laki-laki di kantor tegas, di mana-mana ditakuti semua orang, kok sampai rumah takut dengan istrinya, kemungkinan keturunan Fir'aun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Bapak, santai aja, nggak usah tersinggung, temennya banyak. Yang dirahmati Allah, temennya banyak. Kok terus nyenggol kakinya kawannya Fir'aun bos? Jawabannya podo Mas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oh iya, betul Bu. Di kampung itu Pak, tidak hanya level di kampung, di level kampung itu Bapak Ibu, laki-laki pulang dapat THR dari perusahaannya, di tengah jalan dia hadang rampok dengan senjata, dia berani bertarung. Di jalan ketemu begal, pakai senjata, pakai pisau, dia berani mempertahankan uang THR itu. Jauh luar biasa. Senjata apapun dia hadapi. Sampai rumah ada begal perempuan Bapak Ibu. Itu nggak pakai pisau, nggak pakai senjata, cuma gini, gorini mulan sih. Solke kabeh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maaf Bapak Ibu, tapi yang begini ini harus kita jaga hubungan antar kita. Bukan suami takut istri, bukan suami kemudian tunduk kepada istrinya, tetapi lebih menjaga keharmonisan keluarga. Memang laki-laki dan perempuan pola komunikasinya berbeda.
Maaf, mar'atun wanita, mir'atun kaca. Mohon maaf bapak-bapak yang hadir, saya yang di rumah mungkin pakai peci atau Ustadz Zamroni, mohon maaf kalau boleh tahu berapa pecisnya di rumah. 1, 2, 5 jarang yang punya Pak. Tapi kalau saya boleh tahu, maaf ibu-ibu yang pakai jilbab, pakai kerudung, berapa kerudungnya? Iya, saya itu betul punya istri 1, alhamdulillah kudungnya cuma 1, almari Pak. Dan saya ikhlas nggak pernah emosi buka almari, ya Allah kudung kabeh. Kan saya nggak pernah tanya, loh ma sirahmu piro, nggak pernah begitu Bapak. Karena apa? Saya tahu Bapak Ibu, laki-laki itu baju koko, baju batik, lengan panjang, lengan pendek, hem, jas sekalipun, peci hitam, selesai. Tapi kalau ibu-ibu, maaf, kerudungnya akan selalu menyelesaikan bawahnya. Semakin banyak bajunya, semakin banyak kerudungnya. Mohon maaf Bapak Ibu, bisa lihat kan warna-warna kerudung menyesuaikan bawahnya semua. Iya, begitu. Iya. Iya. Maaf Bapak-bapak, kerudung itu sebetulnya hanya diikat, maaf pakai temiti selesai. Tapi ibu-ibu nggak bisa, pasti tambah bros. Bros itu toh Pak, dulu di dada, sekarang naik ke pundak, lama-lama naik ke atas Bapak. Dan maaf, wanita menikmatinya. Maka para suami nggak usah risau kalau istri kita begitu. Kalau nggak mau begitu, jangan punya istri perempuan. Iya, istri kita perempuan Pak. Mar'atun wanita, mir'atun kaca. Wanita dekat dengan kaca, sunnatullah, fitrah, normal, wajar. Bapak hadir di resepsi, maaf, amplop kantongnya selesai. Tapi ibu-ibu semua pasti bawa tas. Isinya apa Pak? Kosong Pak. Hanya untuk gaya itu loh Pak, ya Allah. Iya, begitulah wanita Pak. Mari kita hormati haknya wanita. Selesai. Itu haknya wanita. Iya. Di gedung resepsi sudah maaf, sudah pakai kerudung, masih pakai selayar Pak. Padahal daharnya jumeneng. Berdiri megang mangkok, di sini ada atasnya, di atas layarnya, dahar itu inilah. Lama-lama lupa, ujungnya masuk bakso loh Pak. Dan ibu-ibu menikmati itu Pak. Maaf, laki-laki gak usah stres menghadapi begini Pak. Maka maaf, kamar mandi yang kita miliki kalau mau dipakai berdua, mau pergi bersama, saya sarankan yang mandi dulu istrinya. Mandi sak rampungmu, nanti kalau garek beneke alis karo hidup aku tak adus. Insya Allah rampungnya bareng Pak. Kalau bapak dulu terus pakai batik, yakin stres Bapak. Iya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini harus dipahami betul supaya nggak banyak konflik. Kenapa? Karena maaf, titik lemah laki-laki itu Bu, harus ibu tahu, terletak pada pandangannya, pada matanya. Iya, maka laki-laki harus dimanjakan matanya oleh istrinya dengan tampilan yang baik, yang bersih. Sebab begini Bapak Ibu harus tahu, secantik apapun ibu dandan, kemudian digandeng di sebelahnya, di depannya ada wanita lain yang mungkin dianggap lebih cantik, terganggu matanya. Iya, maka Bapak kalau mau ibu-ibu mau kalau mesra, maaf weekend berdua makan di rumah makan, jangan biar tampak mesra terus makannya bersebelahan. Ibu nggak bisa kontrol mata suami. Ibu saya sarankan makan berhadapan, sambil megang sendok dan garpu, sambil memperhatikan ini mata kemana. Itu loh. Lah kok ke sana, oh kae toh. Begitu loh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Loh ini kalau paham enak Pak. Iya. Berkembang sedemikian rupa agar komunikasi antar kita baik. Iya. Hubungan kita suami istri baik. Mohon maaf Ibu yang ada di Dharma Yukti Karimi yang saya hormati Bapak Ibu. Iya. Apalagi di masyarakat Jawa itu ada istilah swarga nunut, neraka katut. Kalau swarga nunut saya cocok. Kalau neraka katut jangan. Kalau neraka katut, papa kok mlebu neraka mlebu dhewe ya. Kan begitu Pak. Tapi kalau swarga harus ikut menikmati Bapak. Ya ini harus kemudian dibangun komunikasi. Satu, manusia beragam. Belum lagi kemudian yang lain-lain, maaf mungkin kuliahnya bersama, masuk ke pengadilan bersama, kemudian seiring waktu karir kita bisa berbeda. Yakin
Bahkan sangat mungkin yang dulu sekos dengan kita, yang sering pinjam untuk makan uang kita, tapi kemudian karirnya bisa melejit dibanding diri kita. Loh, itu kalau nggak pinter menata hati, berat Bapak. Ya, harus kemudian kita rawat. Sebab hidup itu sawang sinawang. Ada di komplek perumahan ibu, ya Allah, ada tetangga baru, non sewu, pergi berdua, suami nyetir, istri di sebelahnya. Ya, tiap hari begitu suami sampai rumah, suami turun membukakan pintu mobil untuk istrinya. Tiap hari begitu sehingga tetangga sebelah iri, ya Allah, laki-laki kok setianya luar biasa, nggak kayak suami saya, ya Allah. Aku kon ganjel ban, dikon ngabani, salah seneni, bisa diklakson, akhirnya tanya, Bu, Mbak, jenengan nikah sudah lama? Ya sudah. Suami kok setia banget ya? Maksud ibu apa? Saya perhatikan tiap hari yang bukakan mobil kok suamimu. Ya Allah Bu, itu bukan setia. Mobil saya rusak, nggak bisa dibuka dari dalam juga. Maaf, hidup sawang sinawang. Yang dilihat enak, yang menjalani belum tentu. Iya. Kadang-kadang pas pertemuan pertemuan Dharma Yakti Karini, kadang-kadang jeng dengan enak ya jeng. Lah kenapa? Tiap hari suami pulang, tinggal satu kota, kumpul tiap hari, ada masalah dipikir bareng, ya Allah, weekend jalan-jalan. Sementara saya setiap hari sendirian, weekend diajak jalan-jalan, katanya capek, ya Allah. Apa kata dia? Balah ya Allah, enak gitu Bu, nggak usah ngurusi, yang penting duitnya jelas. Daripada tiap hari pulang janggal ke Bu. Jadi mohon maaf Pak, yang kita tinggal di luar kota jangan bayangkan istri kita menderita Pak. Bisa jadi mereka syukuran Pak. Apa itu yang dirahmati Allah? Iya. Wong biasanya pulangnya Jumat malam, itu Rabu pulang kok istrinya malah kaget. Mulai nopo? Mulai kok tidak Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah hidup Bapak Ibu. Yang dilihat enak, yang menjalani belum tentu. Maka nikmati hubungan antar manusia itu dengan posisi kita masing-masing. Sebab hidup itu kadang-kadang yang kita inginkan tidak kita dapatkan, yang kita dapat bukan yang kita inginkan. Saya ulangi. Ya, apalagi soal karir. Yang kita inginkan tidak kita dapatkan, yang kita dapat bukan yang kita inginkan. Inginnya promosi, dapatnya mutasi. Iya kan? Hidup kadang begitu. Jangankan karir yang melibatkan banyak pihak, yang penentunya diri kita sendiri saja, seiring waktu belum tentu persis seperti harapan kita. Mohon maaf Bapak, boleh saya tanya tapi Bapak nggak usah jawab. Istri kita itu kan yang menentukan kita, yang milih kita. Seiring waktu, maaf, apakah istri kita seperti harapan kita? Tolong nggak usah jawab, nggak usah jawab. Nanti bikin konflik loh Pak. Loh maaf dulu ada ini kan jawab Pak. Jawabnya pelan jawabannya, meleset kok bro. Istrinya denger, woi meleset aku keblondrok ngerti kan? Bapak yang dirahmati Allah, maka mohon maaf, jaga hubungan dengan baik. Satu. Yang kedua, kenapa kita perlu hal menjaga hubungan dengan manusia? Setelah yang pertama keragaman kita, yang kedua Bapak Ibu, ibadah kepada Tuhan kurang sempurna, masih bisa ditutup dengan ibadah sosial. Tapi maaf, hubungan sosial kita bermasalah, tidak bisa ditutup dengan ibadah kepada Tuhan. Saya ulangi, ibadah kepada Tuhan bermasalah, bisa ditutup dengan sosial, tapi hubungan sosial bermasalah, gak bisa ditutup ibadah kepada Tuhan. Maaf, ibu-ibu hamil, menyusui, melahirkan, tidak bisa puasa, bisa diganti dengan membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Ibadah kepada Tuhan tidak terlaksana, diganti sosial. Barangkali ada yang akan berangkat haji atau pernah naik haji, melanggar larangan haji, kena denda. Dendanya salah satunya memberi makan 6 orang miskin. Ibadah kepada Tuhan tidak sempurna, bisa ditutup dengan ibadah sosial. Tapi maaf, hubungan sosial kita bermasalah, tidak bisa diganti ibadah kepada Tuhan. Utang bank tidak bisa diganti dengan tahajud. Sudah jelas apa? Ya.
Iya. Bapak Ibu yang berbahagia, ya. Ibu-ibu arisan belum bayar diganti dengan wiridan, nggak bisa. Iya, ibu-ibu pertemuan Dharma Yadika hari ini tanya, jeng saya kurang berapa? Kurang 3 bulan. Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Tetap tidak lunas, Bapak Ibu. Hubungan dengan manusia harus diselesaikan dengan sama manusia. Iya. Padahal manusia tadi beragam. Tidak selalu orang bisa sepakat dengan kita. Sehalus apapun kita, ada orang yang komentar, orang kok nggak tegas sama sekali. Setegas apapun kita, nanti juga ada yang komentar, ngomong galera karuan. Jelas begitu loh Bapak Ibu. Nggak akan ada orang yang bisa puas dengan kita semuanya. Maka Bapak, mohon maaf, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi, Bapak Ketua Pengadilan Negeri, bismillah, sepanjang kita right on the track, selesai Pak. Ya, bahwa ada yang kurang sepakat, tidak cocok, biasa. Nggak mungkin orang bisa membahagiakan semuanya. Tapi kalau kemudian kita keliru, ya perlu kemudian kita selesaikan dengan baik antar sesama manusia. Imam sholat aja memuaskan jamaah nggak bisa. Gitu, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Itu yang belakang kaget, ya Allah, Yasin, ya Allah. Rangkena tenan ya Allah. Suwi tenan ya Allah. Ngawur. Muka-muka mutasi ya Allah. Kira-kira begitu loh Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, imam itu kadang begitu, Pak, maunya idealismenya tinggi, tapi banyak yang nggak siap juga. Tapi kemudian rakaat kedua ganti begitu, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tetep yang batin kuwi meneh. Ngono aku iso bos. Ngono tunjangane akeh. Ngono bareng, Pak. Loh itu repotnya luar biasa manusia itu Bapak ya. Iya, karena banyak. Iya. Ketika kita maaf rukuk, inilah yang kemudian harus kita sepakati bareng Bapak Ibu. Ketika kita sembahyang kemudian sholat duhur, tiba-tiba imamnya rukuk, sementara kita makmum belum selesai baca surat, maka yang terjadi adalah makmum segera bergabung dengan imamnya. Ya, makmumnya itu baru ghairil maghdubi, tiba-tiba imamnya Allahu Akbar, makmum mengikutinya. Prinsip loyalitas terjaga dengan baik. Maaf, membaca surat setelah Fatihah itu sunnah, mengikuti imam pemimpin itu hukumnya wajib. Maka ia korbankan yang sunnah, ikut yang wajib. Sambil berkata, ini imam ngajak cepet ini. Nanti rakaat kedua, nanti saya baca cepet biar bisa ngikuti imam. Rakaat kedua, walam yakullahu kufuwan ahad. Imamnya enggak ruku-ruku. Ya Allah, mau cepet, saya disuruh. Tendang gak wis bos ya. Kan begitu. Mohon maaf Bapak Ibu. Enggak ada Pak. Ini loyalitas yang luar biasa. Dia setia menunggunya. Rukuk bersama, sujud bersama. Maaf, ketika kita rukuk sangat mungkin karena sejawa tengah, maaf, kepala sangat mungkin, maaf, kesenggol pantat depannya. Tetapi ketika kita bersembahyang, salat, niatnya membangun kebersamaan, beda posisi satu visi, beda barisan satu tujuan, maka ketika rukuk senggolan tidak ada keinginan menjatuhkan depannya. Allahu Akbar, tidak ada loh. Sebenarnya bos, tidak pernah begitu. Sujud kepala kesenggol kaki. Mohon maaf, kepala habis keramas, kaki perbanan Pak. Tetap baca tasbih subhana rabbil a'la wa bihamdi. Tidak pernah ganti bacaan. Ya Allah, saya ini jak geger ini. Di kasusnya cocok saya ini. Tidak. Begitu selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Maaf, yang nyenggol dan yang kesenggol salaman. Tidak pernah raiso nyenggol sirah bos. Nanti keluar. Tidak pernah begitu. Saya ingin mengatakan begini Bapak Ibu. Kita dalam sebuah institusi yang bernama pengadilan Bapak Ibu, sejawa tengah itu Bapak Ibu, yang beda barisan satu tujuan, beda posisi satu visi, sangat mungkin kita senggolan, sangat mungkin kita salah paham, sangat mungkin kita beda pendapat, dan pasti kita beda pendapatan. Ya kan? Loh, kalau sama pendapatan ngapain kita nitip karir toh Pak? Ya kan?
Mosok golongan 3B dengan 4B sama, tidak mungkin kan? Kenapa? Menyadari beda posisi satu visi, beda barisan satu tujuan, senggolan mungkin, salah paham mungkin, beda pendapat mungkin, beda pendapatan pasti, tapi tidak ada keinginan menjatuhkan, menyingkirkan kawannya, yang ada membangun kebersamaan. Kalau itu bisa kita lakukan, indahnya luar biasa Bapak. Yang ketiga, kenapa kemudian kita harus berhalal bihalal? Dosa bertumpuk-tumpuk kepada Tuhan bisa terhapus dengan satu kebaikan. Tapi di hadapan manusia, bertumpuk-tumpuk kebaikan bisa terhapus dengan satu kesalahan. Kita harus hati-hati betul dalam urusan ini. Iya, kalau tadi ibadah kepada Tuhan kurang sempurna, tutup sosial, urusan sosial bermasalah, nggak bisa tutup ibadah kepada Allah. Berikutnya Bapak Ibu, bertumpuk-tumpuk dosa kepada Tuhan bisa dihapus oleh Tuhan dengan satu kebaikan. Tapi bertumpuk-tumpuk kebaikan kepada manusia bisa terhapus dengan satu kesalahan. Maaf, Bapak Ibu pernah dengar kisah, PSK masuk surga hanya gara-gara memberi minum anjing yang kehausan. Iya, bisa dibayangkan Bapak Ibu, memberi anjing yang kehausan bisa mengantarkan dia masuk surga. Tuhan hapus dosanya. Mohon maaf, tapi ini tolong jangan ditelan mentah-mentah. Ya, jangan diterima letterlek, tekstual apa adanya. Repot saya. Nanti pulang nyari perempuan sama bawa anjing. Ditanya, bos, bu, ini untuk senang-senang, ini untuk tobat. Bukan begitu Bapak Ibu. Saya ingin ini difahami dalam betapa dosa kepada Tuhan bisa terhapus dengan kebaikan yang kita lakukan. Jika memberi minum anjing yang kehausan saja bisa mengantarkan dia masuk surga, apalagi kita bisa menghadirkan keadilan kepada masyarakat, maka pintu surga terbuka lebar untuk Bapak Ibu semuanya. Kalau sekedar menyelamatkan anjing saja Tuhan bisa ampuni dosanya, apalagi kita bisa menyelamatkan orang yang tidak bersalah, orang bisa mendapatkan haknya dan sebagainya. Itu ibadah Bapak Ibu yang sangat amat luar biasa. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dengan kinerja-kinerja positif kita. Amin ya rabbal alamin. Tapi maaf, dengan manusia, bertumpuk-tumpuk kebaikan dengan manusia bisa terhapus dengan satu kesalahan. Ya Allah, karir kita buat sedemikian rupa, kita usahakan sedemikian rupa, loyalitas terjaga, satu saat satu titik kita keliru, seakan-akan maaf kita nggak pernah berbuat baik sama sekali. Iya, apalagi di dunia kerja, kadang-kadang di keluarga pun kadang-kadang begitu. Keponakan tiap tahun kita bagikan angpau, kita bagikan baju lebaran, tiap tahun kita bagi. Tahun ini kita nggak bagi, keponakan kompak, om sekarang pelit. Coba Bapak, iya, kesetiaan seorang istri yang luar biasa, iya kan? Dari istri sarjana, tapi kemudian bersepakat memilih di rumah untuk kemudian mendorong karir suaminya. Bertahun-tahun dia berada milih di rumah, mendampingi suami dan anak-anak. Kesetiaannya luar biasa. Keliru sekali kadang-kadang suami menghukumnya seakan-akan dia tidak punya kebaikan sama sekali. Ya. Demikian juga sebaliknya Bapak, Ibu-ibu, kadang-kadang suami yang luar biasa. Ibu-ibu perlu tahu, laki-laki itu rata-rata nasibnya kurang bagus. Iya, waktu kecil sering dimarahi ibunya karena nakal. Sekolah dimarahi gurunya karena agak nakal. Kerja dimarahi pimpinannya. Menikah dimarahi istrinya, mati diajar malaikat. Itu kan penderitaan yang luar biasa. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, kadang suami baiknya luar biasa, hanya karena satu kesalahan kemudian seakan-akan suaminya ada kebaikan sama sekali. Yang keempat Bapak Ibu, kenapa kita perlu halal bihalal? Kalau kita dosa kepada Tuhan, taubat, selesai, yang dihitung baiknya saja. Pernah dengar kisah Umar bin Khattab, pemabuk, peminum, pernah membunuh, tapi begitu bertaubat, semua ini dihapus Tuhan, dan yang dihitung adalah kebaikan-kebaikannya saja setelah itu. Tapi manusia
meskipun sudah minta maaf, sudah membuat pernyataan di atas putih, membuat bermaterai sekalipun, nanti satu saat menjadi bahan omongan lagi. Ya. Bahkan maaf, suami istri begitu, sudah salaman, sudah nangis, itu istrinya sambil nangis ngomong, lebaran, Pak nopo, aku nak pilingan biyen saya seri opa. Sing ndi biyen sing ndi, suami itu sudah lupa. Istrinya masih ingat. Sing ndi papa lupa, aku jarum. Itulah kenapa wanita yang disebut ahli sejarah paling kuat ilmunya. Pinter mengingat kesalahan suaminya. Ibu sekalian, mohon maaf ibu sekalian. Ada orang sudah baik, Pak. Ada orang komentar, loh, luar biasa, Bapak ini luar biasa baiknya. Kok ada yang komentar, oh, gue ngerti biyen no, Bos. Ngeri, Bos. Loh, masa? Loh, kartu ini tak cekel loh, Bos. Loh, coba ya. Coba Bapak Ibu, sudah tobat itu, Pak. Masa kok, lah ini buktinya hitam di atas putih bermaterai, tak cekeli, Bos. Loh, coba Bapak Ibu. Orang membahasakan istilah track record, Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang sifat dendam itu sering memuncul hanya karena persoalan ini. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu di acara momentum hal-hal itu, mari pinjam sifat-sifat Tuhan untuk kemudian kita gunakan untuk bersikap kepada sesama manusia. Sifat-sifat ilahiyah itu, kemudian sifat-sifat ketuhanan itu kita pakai untuk bersikap kepada sesama manusia, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak buah kita dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan begitu hubungan dengan Sang Khalik, dengan Tuhan Yang Maha Kuasa berjalan indah, dan hubungan dengan sama manusia berjalan dengan harmonis. Insya Allah nanti kita bahagia dunia kita, bahagia akhirat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang bisa kami sampaikan, bahwa kemudian dalam meminjam sifat-sifat Tuhan itu, sifat-sifat ilahiyah, sifat-sifat ketuhanan itu bisa kita ungkapkan dengan permohonan minal aidin wal faizin boleh, sugeng riyadi boleh, mohon maaf lahir batin boleh, apapun yang kita ucapkan, tapi prinsipnya hati kita sambungkan, saling memberi maaf antar kita, sehingga tidak ada dendam di antara kita seluruhnya, yang ada semangat membangun kebersamaan, beda posisi satu visi, beda barisan satu tujuan, untuk kemudian menuju kebahagiaan bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Buah nangka, buah apel, buah semangka, buah rambutan, itulah nama-nama buah-buahan. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.